Selanjutnya di kelebihan dan kekurangan. Di kelebihan dan kekurangan sebagai freelancer itu ini sudah saya persempit dikit ya. Kalau mau dijabarin semuanya banyak banget kelebihan dan kekurangannya. Tapi ini yang benar-benar saya rasakan selama saya menjadi freelancer beberapa tahun ini. Nah, kelebihan yang pertama itu bebas mengatur diri sendiri. Dan ini benar. Kita benar-benar bebas mengatur diri sendiri kita. Kita bebas mau bangun jam berapa aja. Kita bebas mau ngerjain jam berapa. Kita bebas nih mau ngoding udah mandi apa belum. Ya itu terserah kita. Terus misalnya kita lagi di kafe atau lagi nongkrong, kita bebas itu buat ngerjain project itu nggak apa-apa. Nah itu merupakan salah satu kelebihan yang sangat menguntungkan buat saya, apalagi kalau banyak kayak lagi di liburan mager mandi ya itu ya fine-fine aja kita ngerjain project tanpa mandi gitu. Lalu selanjutnya bebas menentukan harga. Maksudnya di sini adalah karena di sini kita sebagai freelancer ya yang menentukan bayaran kita atau menentukan biaya projectnya ya kita sendiri. Karena kan kita nggak punya project manager untuk menghitung biaya projectnya berapa. Itu benar-benar kita yang menentukan harga. Entah itu mau 10 juta, atau 20 juta, atau bahkan lebih kecil. Itu benar-benar terserah kita. Kayak gitu. Itu juga kelebihan yang saya suka di freelance. Nah selanjutnya ada portfolio booster. Maksud portfolio booster ini, nah tanpa kita sadari kita contoh udah ngerjain 3 project freelance nih, 3 project freelance. Nah sewaktu-waktu kita mau ngelamar di sebuah startup atau di instansi, itu kita tuh udah punya pengalaman bahwa kita pernah ngerjain project-project ini. Nah berarti kan keuntungan banget kan buat kita, udah kita dibayar ngerjain project itu, nah kita juga bakalan ngeboosting portofolio kita, mempercantik portofolio kita. Lalu kekurangannya itu yang saya rasakan waktu pertama-tama, saking bebasnya itu malah menjadi kesulitan. Nah, mungkin kata-katanya agak ngejelimet ya. Bebas malah menjadi kesulitan. Bukan bebas enak ya. Nah sebenarnya iya sih bebas itu enak, tapi karena kan di sini kita yang nggak punya project manager, kita nggak punya financial manager, kita nggak punya manajer lainnya deh pokoknya. Mau nggak mau itu menjadikan kita sebagai tantangan untuk belajar hal tersebut. Nah waktu dulu sebelum saya peka terhadap hal seperti ini, itu saya benar-benar ya project kan ya jalan aja langsung, nggak ada tanda tangan kontrak kerja, nggak ada manajemen bagi tim gitu, nggak ada. Ya project, Mas bisa bikin aplikasi gini nggak? Oh bisa Pak, bisa. Nah bisa-bisa aja. Nah justru itu malah menjadi kesulitan kayak kita. Kayak untuk manajemen tim, fee-nya itu berapa buat per masing-masing yang ngerjain project ini. Nah, maka dari situ kita nih dituntut sebagai freelancer harus belajar hal-hal itu. Supaya ya nggak keteteran kitanya. Itu yang saya rasakan. Alhamdulillah dengan beberapa pengalaman saya bisa belajar nih kayak manajemen project yang baik kayak gimana, terus metode pengembangannya pakai apa, hitung biaya projectnya itu yang paling penting teman-teman. Waktu itu saya ingat banget waktu dulu pas SMK, saya bikin aplikasi itu untuk menghitung scoring sepak bola. Jadi wasitnya tuh nggak pakai kertas lagi dia cukup tap-tap di handphonenya. Misalnya ada gol, itu tinggal di tap aja. Pokoknya untuk informasi skor sepak bola deh. Itu saya bikin aplikasi kayak gitu. Waktu itu ditawarin 2 juta. 2 juta rupiah. Waktu pas saya masih kelas 2 SMK ya. Berarti 2000 berapa? 2017 atau 2018 ya lupa. Dan sekarang pas saya cek aplikasinya itu kalau saya hitung-hitung itu bisa lebih dari 20 juta, 15 juta. Tapi ya karena waktu dulu saya nggak tahu hal-hal kayak gini, ya dulu namanya kita anak sekolah ya kan dapat megang duit 2 juta pun udah seneng banget kan. Tapi pas saya throwback ke pengalaman saya dulu, waduh ini kalau saya belajar hitung-hitungan project, waktu itu saya bisa beli motor ini. Saya mikir-mikir pas SMK kayak gitu kan.
Tapi ya nggak apa-apa. Yang namanya mencoba hal baru, pasti kita nggak langsung yang namanya di atas. Bakalan ada step-nya terlebih dahulu. Nah, misalnya dari project mulai 2 jutaan, terus nanti berapa bulan atau setahun kita ke project 5 juta, 10 juta, 20 juta, dan seterusnya. Kayak gitu teman-teman. Dan sekarang ya, alhamdulillah saya udah projectnya pasti bisa menghitung sendiri dan nilainya ya pasti worth it kayak gitu. Itu tadi sedikit cerita saya freelance zaman dulu. Nah, kekurangan selanjutnya itu negosiasi tidak selalu menyenangkan. Kenapa saya bilang negosiasi tidak selalu menyenangkan? Karena ketika kita nego dengan klien itu nggak selamanya klien iya-iya aja gitu. Pasti ada tektokan dulu nih. Nah, entah itu ada yang kadang klien yang bilang, Mas ini kan cuman aplikasi kayak gini kok mahal banget ya. Kayak gitu. Itu jadi negosiasi nggak selalu menyenangkan. Oh ya penting nih, kita juga harus belajar gimana teknik negosiasi yang baik gitu. Jadi ya gimana cara kita nego supaya kita tuh malah bukan kita yang dirugikan. Jadi kita harus belajar juga tuh teknik negosiasi yang baik. Jadi sebenarnya freelance ini kalau dilihat-lihat sebenarnya banyak yang hal sepele yang harus dipelajarin gitu. Seperti negosiasi, project management, financial management itu penting banget teman-teman. Oke, tadi saya sudah sampaikan beberapa kekurangan dan kelebihan freelancer. Sekarang berapa gaji freelancer? Kita lihat ya. 404 not found. Ini bukan gambarnya nggak kelot ya. Emang saya gambarnya masukin gini. Kalau menurut saya freelancer itu nggak punya gaji. Kenapa freelancer nggak punya gaji? Karena menurut KBBI itu gaji adalah upah kerja yang dibayar dalam waktu yang tetap gitu. Kita kan nggak ada gaji per bulannya. Kayak per bulan kita 4 juta gitu nggak ada kita. Kita dapat upah kerja ketika kita setelah beres ngerjain project kayak gitu. Itu yang saya dapat ya. Jadi kita dapat uang atau kita dapat income ya setelah kita ngeberesin project yang udah kita kerjakan gitu. Nah, tapi ada triknya tuh. Nanti gimana caranya kita bisa dapat uang per bulan dari project yang kita kerjain. Nah, nanti saya bahas di akhiran. Jadi dapat penghasilannya dari mana? Ya, penghasilannya dari project yang kita kerjakan. Ini contoh ada saya screenshot ya. Butuh freelance developer Android untuk pembuatan marketplace fashion. Nah, published budgetnya 10 juta. Ya, kita dapat duit dari sini, dari 10 juta. Bukan dari kayak 5 juta per bulan gitu, enggak. Nah, terus untuk hitung biaya projectnya berapa nih? Nah, untuk hitung biaya project freelance itu yang saya terapkan ada 2 metode. Nah, di sebelah kiri ada gambar jam gitu ya, ada gambar clock dan ada gambar catatan. Nah, maksudnya di sebelah kiri ini yang biasa saya terapkan untuk menghitung biaya project itu bisa menggunakan waktu dan yang kedua bisa menggunakan per modul. Nah, kita bakalan bahas yang per modul terlebih dahulu. Nah ini simpelnya aja ya teman-teman. Nah let's say kita dapat tawaran project untuk bikin aplikasi pesan makanan dari handphone. Nah biasanya saya bikin tabel terlebih dahulu tuh. Bikin tabel, isinya fitur, deskripsi, sama price. Di tabel ini itu saya kelompokkan nih modul-modul di setiap platformnya. Nah kebetulan di sini ada 3 platform. Yang pertama mobile apps-nya yaitu aplikasinya, kedua API-nya, ketiga web dashboard-nya. Nah, contoh ya, di aplikasi ini dia bisa untuk memesan makanan. Nah, otomatis kan ada fitur untuk membuat pesanan ya. Jadi kita tulis nih di aplikasi ada fitur membuat pesanan. Nah, deskripsinya fitur ini digunakan user untuk memesan makanan. Nah, fitur ini kita tentukan harganya. Nah, di sini saya tentukan 2 juta untuk fitur pemesanan makanan. Nah, sebenarnya nggak harus 2 juta ya teman-teman. Terus juga yang kedua, aplikasi ini bisa login. Nah, berarti kan otomatis ada fitur login kan, autentikasi.
Nah, untuk fitur autentikasi saya hargakan dengan 1 juta gitu. Dan kita lakukan hal begini itu sampai semua platformnya. Kayak di API-nya, untuk bikin pemesanan API, kita tulis juga harganya 1,5. Dan di dashboard-nya ada view pemesanan untuk si kasirnya. Jadi si kasir ngelihat pesanannya itu melalui web gitu, web dashboard. Nah, ini salah satu yang saya gunakan yaitu berdasarkan modul. Nah, untungnya dari sini, untungnya menggunakan modul, itu kita bisa mainin di harga fitur yang paling susah. Contoh ada fitur yang kompleks, nah itu fiturnya bisa kita naikkan harganya. Nah, untuk nentuin harga per fiturnya berapa, itu silakan teman-teman sesuaikan dengan portofolio masing-masing atau sesuaikan dengan pengalaman teman-teman. Gitu. Kalau misalnya teman-teman pede untuk nentuin harga satu fitur 5 juta, ya nggak apa-apa, asalkan pede. Nah, selain menggunakan modul ini atau menggunakan per modul, itu kita harus lihat dulu nih kliennya siapa, personal atau company gitu. Supaya itu kita bisa ada asumsi budget yang dia punya tuh berapa. Ya, jadi jangan antara personal, ada mahasiswa pengen bikin skripsi. Nah, aplikasinya kayak gini nih simple. Nah, kita hargain 20 juta. Dia pasti bakalan langsung auto nolak. Nah, lain hal kalau yang ditawarkannya itu sama company. 20 juta, 30 juta pun pasti bakalan masih bisa dapat kita. Bahkan masih bisa lebih gitu loh. Gitu teman-teman. Jadi untuk menentukan harga, kita harus lihat juga nih, klien kita personal atau company. Gitu. Nah, lalu kalau untuk hitung menggunakan metode waktu, itu contohnya seperti ini. Let's say kita mengerjakan project itu 7 hari. Nah, 1 hari itu kita kerja misalnya 6 jam atau 7 jam gitu ya. Per jam kita itu kita hargakan 100.000. Jadi kita menghargai pekerjaannya itu berdasarkan jam kerja kita. Contoh kita mengerjakan 1 hari 6 jam. Nah, 1 jamnya itu 100.000. Berarti kan per hari kita dapat 600.000. Nah, dikali 7 hari. Karena kita bakalan tahu nih project ini pasti bisa kita kelarin selama 7 hari. Nah, jadi itu untuk menghitung biaya menggunakan waktu. Tapi kalau saya pribadi itu lebih sering menggunakan yang seperti ini. Karena dengan kita bikin tabel ini, itu kita bisa benar-benar fokus nih di fiturnya, apakah lebih susah atau lebih mudah. Dan juga untuk harga-harga utilitas kayak harga kuota atau harga listrik itu biasanya juga saya masukkan ke project ini. Gitu. Nah, lalu kalau kita udah bahas, kita udah tahu nih cara untuk menghitung biaya projectnya, kita udah tahu mengenai cara menjadi freelance. Nah, langkah selanjutnya apa? Kita mau ngapain nih habis selesai seminar ini? Apa kita mau diem aja sampai ada klien yang datang, atau kita mau ya masuk kuping kanan keluar kuping kiri? Langkah selanjutnya ya kita harus cari platform-platform freelance. Nah, karena kalau sebagai freelancer yang baru menjadi freelance itu jarang banget langsung ada klien yang private message ke kita. Nah, kita harus mencari dulu klien. Nah, salah satunya ada platform freelance yang saya rekomendasikan itu Upwork, terus juga Freelancer dan projects.co.id. Nah, kita bisa projects.co.id ini. Nah, ini platform Indonesia. Teman-teman yang baru coba freelance bisa masuk ke website ini. Tapi ya saya pribadi untuk di projects.co.id ini menurut saya itu kurang worth it dengan budget yang ditawarkan. Tapi ya nggak apa-apa lah. Namanya kita baru belajar kan, baru nyoba freelance, dibayar 2 juta, 5 juta itu menurut saya, apalagi kita masih sekolah atau masih mahasiswa, udah worth it banget teman-teman. Nah, ini ada sedikit quotes dari saya yang saya kutip di sini. Networking is an investment in your business. Maksudnya adalah kenapa networking itu investasi di bisnis kita?
Karena dengan networking ini itu tuh kita makin menjalar atau kita tuh makin besar channel kita. Terus cara kita menambah networking-nya itu dari mana? Ya dengan cara kita mengikut seminar seperti ini. Ngikut seminar, ngikut lomba, ngikut kegiatan-kegiatan, itu pasti menambah networking kita. Nah, tapi dengan garis miring ya kita harus berkenalan dengan siapa aja yang ada di acara ini gitu loh. Waktu itu pernah saya rasakan dengan kenapa networking ini penting. Yang saya rasakan itu malah networking ini bisa menambah project saya. Contoh kayak saya kemarin itu habis ikut seminar berapa tahun yang lalu, ikut seminar di Backcraft Developer Day. Nah, berapa minggu yang lalu itu orangnya itu dari kementerian, saya lupa kementerian apa, itu kontak ke saya bahwa ada di perusahaan dia butuh developer untuk aplikasi Android. Nah, alhamdulillah itu juga sedang saya kerjakan untuk proyek itu. Nah, jadi jangan sia-siakan teman-teman, networking itu penting. Gak usah malu untuk berkenalan. Nah, terus juga untuk yang introvert, gimana sebisa mungkin untuk memanage diri kita ya bahwa berkenalan itu penting loh. Ya sekedar kita kenalan, tukar kontak, dan kita self promotion nih bahwa kita ini developer. Jadi sewaktu-waktu butuh jasa apapun bisa kontak ke saya. Nah, itu penting banget teman-teman. Alhamdulillah saya banyak networking dari lomba, dari seminar yang berapa bulan lalu, berapa tahun lalu itu datang dengan sendirinya bahwa tiba-tiba saya lagi main game, ada yang message kayak, "Mas, bisa bikin aplikasi kayak gini gak?" Nah, terus saya tanya dulu, maaf Pak dari mana ya? Saya waktu yang dari seminar ini. Nah, itu. Jadi networking itu benar-benar investasi di bisnis kita. Jadi beruntunglah teman-teman yang ikut seminar dari Skydo ini. Jadi kita bisa saling tukar pikiran. Nah, selain itu kita juga bisa ikut lomba. Dari lomba ini kita bisa kenalan dengan peserta-peserta lain. Nah, itu juga menambah networking. Kalau dari lomba ini biasanya networknya lebih ke kolaborasi. Misalnya nih, nanti kita saling kenalan, jadi si peserta B itu menawarkan kita, bro, waktu itu bikin website ini kan bisa bantuin kita gak untuk ngerjain project. Nah, itu juga sebagai networking penting banget dari lomba ya. Ya walaupun lomba nggak menang, kalau kita dapat networking atau dapat insight yang bagus, menurut saya worth it kayak gitu. Jadi poin lombanya itu nggak selamanya kita harus menang lomba dapat uang, enggak. Kita dapat networking ya investasi. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, siapa tahu kan ada yang kontak kita gitu loh. Oke, itu sedikit cerita dari saya. Nah, di sini saya ingin memperkenalkan ke teman-teman project 2020 yang sudah saya kerjakan. Nah, di sebelah kiri itu yang warna biru ini ada Bitraf. Sebentar, oke, di sini ada Bitraf. Bitraf ini untuk aplikasi travel. Waktu itu saya dapat kontak dari Malang. Saya dapat klien dari Malang. Nggak tahu dia dapat kontak saya dari mana. Kayaknya sih waktu dari seminar di Malang juga waktu itu ya. Nah, klien saya ini dia minta dibuatkan aplikasi untuk perusahaan dia mengenai traveling gitu. Kota Malang. Nah, terus juga ini yang sedang kita finishing Rob Commodity yang tadi. Kalau ini dari Jogja klien saya. Waktu itu saya dapat dari lomba di Jogja juga. Nah, klien saya ini dia minta dibuatkan aplikasi e-commerce untuk menjual komoditas Indonesia. Nah, ini versi websitenya. Oke, mungkin sekian dari saya. Kalau kelamaan mohon dimaafkan. Sekian saya tutup. Terima kasih.